Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Deswintasari, NIM 2521048 dari PTIK 5B. Di sini saya akan menjelaskan 4 cara instalasi dan konfigurasi server pada Debian. Yang pertama itu ada setting IP static pada Debian. Yang kedua, ada konfigurasi DHCP server pada Debian. Yang ketiga, konfigurasi dan instalasi FTP pada Debian. Yang keempat, konfigurasi dan instalasi DNS pada Debian. Itulah 4 cara yang dapat membantu teman-teman untuk melakukan instalasi dan konfigurasi. Video tutorial ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS administrasi server. Saya akan memberikan video tutorial cara setting IP static pada Debian. Untuk mengecek dan memastikan interface yang akan kamu gunakan pada Debian, kamu bisa menggunakan command atau ifconfig. Selanjutnya, untuk setting IP, kamu harus masuk ke file interface. File ini dapat memberikan setting atau konfigurasi jaringan pada server. Berikut akan saya tampilkan by default file interface. Untuk melakukan setting IP, kamu harus merubah beberapa script yang berada dalam kotak merah yang sudah saya tandai. Ubah allow hotplug menjadi auto dan kemudian setting IP static sesuai kebutuhan yang ingin kamu lakukan. Contohnya seperti di layar komputer. Jika dirasa sudah sesuai dengan kebutuhan yang menginginkan, kamu bisa mengklik save pada file interface tersebut. Selanjutnya, restart networking dengan perintah berikut: root Debian pagar /etc/init_id/networking, lalu restart. Untuk pengujiannya, setelah network di restart, kemudian pastikan IP sudah diatur sesuai kebutuhan dan pastinya dapat terhubung ke internet. Cukup sekian video tutorial setting IP static dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Hai teman-teman, di sini saya akan memberikan video tutorial instalasi dan konfigurasi DHCP pada Debian server. Langkah pertama, login ke Debian dengan menggunakan user root. Setelah login dengan menggunakan user root, kita akan mengkonfigurasi IP untuk server Debian-nya. Ketikkan perintah nano/etc/network/interface untuk masuk ke konfigurasi IP-nya. Kemudian tuliskan konfigurasinya seperti yang tertera di layar dengan panah warna merah. Jika sudah keluar konfigurasi, lalu tekan Ctrl O untuk menyimpan dan Ctrl X untuk keluar konfigurasi. Kemudian restart networknya dengan perintah /etc/initd/networking restart yang tertera pada layar komputer menggunakan panah merah. Kemudian cek IP-nya dengan perintah IPA. Setelah itu, masukkan DVD 2 ke PC Debian. Kemudian ketikkan perintah ept cd-rom edd. Setelah DVD berhasil dimasukkan, kemudian update dengan perintah apt get update. Selanjutnya, install DHCP dengan perintah ept get install isc DHCP server. Jika ada pertanyaan Y or N, klik Y, kemudian Enter. Tunggu sejenak dan sampai proses instalasi selesai. Untuk memastikan DHCP sudah terinstall atau belum, kita masukkan perintah apt-get install isc DHCP server. Jika berhasil, maka akan ada tulisan no upgrade, no newly install, no to remove, and no to upgrade. Setelah selesai menginstal DHCP server, sekarang kita masukkan konfigurasi DHCP servernya. Untuk masuk ke konfigurasi DHCP servernya, kita ketikkan perintah nano/etc/dhcp/dhcp konfigurasi. Lalu untuk contoh perintahnya sudah tertera di layar komputer yang saya beri tandai warna merah. Kemudian kita akan mengubah konfigurasinya seperti gambar di layar komputer yang diberi kotak warna merah. Kemudian setelah selesai dikonfigurasi, kita simpan konfigurasinya dengan tombol Ctrl O. Dan
keluar konfigurasi dengan Ctrl X. Kemudian kita konfigurasi interface pada nano/etc/default/isc DHCP server. Kemudian pada interface-nya kita isikan dengan interface yang ada di server Debian. Karena di server Debian saya isi info S3, jadi saya masukkan info S3. Jika sudah keluar konfigurasinya dan restart DHCP-nya dengan perintah /etc/init di /isc DHCP server restart. Jika ada tulisan OK, berarti konfigurasinya berhasil. Jika valid, coba cek lagi pada konfigurasi IP atau konfigurasi DHCP-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ke proses pengujian DHCP server. Sebelum melakukan pengujian, kita buka Task Manager terlebih dahulu pada klien Windows. Kemudian cari VirtualBox DHCP server di bagian proses. Setelah ketemu, batalkan prosesnya dengan cara klik kanan lalu pilih End Task. Sebagai contoh, perhatikan layar komputer. Kemudian jika sudah tutup jendela Task Manager, lalu kita masukkan Network and Sharing Center pada klien Windows. Di situ klik pada bagian Change Adapter Setting, kemudian klik VirtualBox Host Only Adapter, kemudian kita ubah konfigurasi IP-nya menjadi seperti yang di layar komputer. Jika sudah, klik OK, lalu tutup semua jendela konfigurasinya. Setelah selesai mengkonfigurasi menjadi request IP otomatis dari DHCP server atau meminta IP langsung dari DHCP server. Kemudian disable network adapter di VirtualBox tadi. Setelah disable lalu kita enable, tunggu sejenak, biarkan klien Windows meminta IP otomatis dari server DHCP-nya. Jika sudah mendapatkan IP otomatis, maka detail konfigurasi IP kliennya akan menjadi seperti gambar di layar komputer yang ditandai dengan nomor 3 warna merah. Jika hasilnya seperti gambar di layar komputer saya, berarti service DHCP server yang kita buat tadi telah selesai dan berjalan dengan baik. Demikian tutorial saya mengenai konfigurasi DHCP server. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dan instalasi FTP server di Debian. Pada tahap pertama, silahkan login sebagai user root. Seperti sejak awal kita membuat mesin di VirtualBox, kita membuat dua interface, yaitu adapter 1 dan adapter 2. Jika sudah, berikutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada Linux Debian. Caranya, ketikkan nano/etc/network/interface. Lalu, kita konfigurasi IP address seperti berikut, yang tertera di layar komputer. Jika sudah, silahkan di-save dengan cara Ctrl X, Y, dan Enter. Jika sudah, restart pada konfigurasi yang sudah kita buat tadi, dengan cara berikut, seperti di layar komputer. Berikutnya, mengecek konfigurasi IP address yang sudah kita buat dengan mengetikkan perintah. Pastikan teman-teman sudah melakukan konfigurasi di NS server dan DHCP server sebelumnya. Pastikan DHCP server sudah didapatkan di klien. Kita dapat mengecek di klien menggunakan cmd dengan perintah ifconfig. Berikutnya, kita akan menginstal FTP server dengan perintah seperti di komputer. Berikutnya, kita akan mengkonfigurasikan FTP dengan perintah nano/etc/profpd/proftpd dan notconf. Isikan konfigurasi di paling bawah file, seperti yang saya garis warna kuning di komputer. Jika sudah, jangan lupakan untuk di-save Ctrl X tambah Y, lalu Enter. Setelah itu, tambahkan user. Di sini saya ingin menambahkan user guru. Jika sudah, lakukan restart konfigurasi menggunakan perintah berikut.
seperti di komputer yang saya tandai dengan garis kuning. Tahap berikutnya adalah melakukan set testing pada klien dengan cara ketikkan pada browser ftp //ftp.smkn1.net atau seperti layar komputer. Karena isi dari FTP masih kosong, kita akan membuat folder dan membuat file dengan perintah berikut. Perintahnya sudah saya tuliskan di komputer, di layar komputer. Berikutnya adalah merefresh pada browser. Jika teman-teman ingin mengakses FTP tanpa login, maka dapat menambah perintah berikut. Di sini saya mencoba untuk login atau akses menggunakan FileZilla. Baik, cukup seperti itu untuk menginstal FTP server pada Debian. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara membuat DNS server Debian 10. Pastikan kalian semua sudah menginstal aplikasi Debian. Setelah install Debian, sekarang kita masuk menu pengaturan dari Debian-nya, yaitu klik setting atau pengaturan. Kemudian cari menu network, hasilnya akan seperti berikut. Untuk adaptornya, kita gunakan NAT atau NAT, lalu klik OK. Setelah dua langkah awal berhasil, kita buka saja Debian yang sudah kita install tadi. Langsung saja gunakan user root dan juga password root kalian agar lebih cepat. Langkah selanjutnya, melakukan setting IP address untuk Debian kita dengan cara nano/etc/network/interface. Seperti gambar yang tertera di komputer. Isikan IP address-nya sesuai keinginan kalian. Kalau sudah, tekan Ctrl X, kemudian Y untuk save. IP telah dikonfigurasi, kemudian kita restart networknya dengan perintah /etc/in.d/networkings/restart. Kita cek IP address kita seperti yang kita inputkan, atau tidak dengan perintah IPA atau ifconfig. Setelah setting IP address, waktunya kita install alat-alat untuk konfigurasi Debian-nya dengan perintah app install bind 9 dan utils. Seperti tertera di komputer. Selanjutnya, kita edit file name conf lokal yang berada di /etc/bin tadi. Kita bisa mengubahnya dengan perintah berikut. Tambahkan zone untuk DNS di dalamnya seperti gambar di komputer, dan jangan lupa untuk save. Langkah selanjutnya kita copy. Setelah melakukan copy masing-masing file, sekarang kita edit masing-masing filenya. Mengeditnya seperti yang tertera di komputer, sudah saya contohkan. Jika sudah, maka Ctrl X untuk save. Setelah langkah-langkah di atas sudah dilakukan, selanjutnya adalah mengedit file name conf option dengan perintah seperti di layar komputer. Tambahkan allow query dan hapus beberapa pagarnya, kurang lebih dilihat seperti gambar di komputer. Langkah yang terakhir yaitu restart bind 9 dengan perintah /etc/init.d/bind9 restart. Kita masuk ke pengujian. Untuk melihat apakah sudah berhasil konfigurasi kita tadi, kita bisa melakukan pengecekan dengan perintah nslookup. Masukkan IP Debian, masukkan nama domain. Jika hasilnya sama seperti di layar komputer saya, bisa dibilang hasil konfigurasi kita tadi berjalan dengan lancar. Cukup sekian video tutorial dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, cukup sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai instalasi dan konfigurasi server pada Debian.
Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video, mohon dimaafkan. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.